Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Faizal Rahman, program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir, NIM 202403010507. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi konstitusi dan tata perundang-undangan Indonesia. Yang pertama, pengertian konstitusi. Konstitusi adalah kumpulan norma hukum yang menjadi dasar dan pedoman utama dalam penyelenggaraan negara di Indonesia. Konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum tertinggi di Indonesia yang mengatur prinsip dasar di negara, struktur pemerintahan, hak-hak warga negara, dan berbagai hal penting lainnya. Adapun tujuan dan fungsi konstitusi yaitu menurut para ahli, salah satunya Jimli As-Siddiqi, yaitu pada umumnya hukum memiliki 3 tujuan pokok, yaitu keadilan, kepastian, dan kegunaan. Fungsi konstitusi. Konstitusi memiliki fungsi khusus untuk menentukan dan membatasi kekuasaan negara, serta menjamin dan melindungi hak-hak warga negara dan hak asasi manusia atau biasa yang dikenal dengan HAM. Kekuasaan tersebut harus memiliki batasan yang tegas dan dengannya penguasa diharapkan tidak memanipulasi konstitusi untuk kepentingan kekuasaannya sendiri, sehingga hak-hak warga negara akan terlindungi. Adapun sejarah lahir dan perkembangan konstitusi di Indonesia. Sejarah lahir terbentuknya konstitusi di Indonesia diawali dari janji Jepang yang kemudian membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Perubahan konstitusi di Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Sejak tahun 1999 hingga perubahan keempat tahun 2002 dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu salah satunya periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Selanjutnya, lembaga negara setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Mahkamah Konstitusi atau biasa dikenal dengan MK, kemudian Komisi Yudisial atau yang biasa dikenal dengan KY, dan yang terakhir Dewan Perwakilan Daerah atau yang biasa dikenal DPD. Tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tata perundang-undangan Indonesia terlebih dahulu. Tata perundang-undangan Indonesia merujuk pada sistem peraturan hukum yang berlaku di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tata perundang-undangan ini mencakup berbagai peraturan hukum yang memiliki hierarki tertentu dan mengatur hubungan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya. Berikut adalah tata urutan perundang-undangan Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Indonesia Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945
ketetapan Majelis EPR, undang-undang, peraturan pemerintah, pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan yang terakhir peraturan daerah. Adapun yang menjadi kesimpulan, konstitusi di Indonesia dan tata perundang-undangan adalah dua hal yang tidak terpisahkan dalam sistem hukum di Indonesia. Konstitusi memberikan landasan dasar dan prinsip-prinsip negara, sedangkan tata perundang-undangan mengatur peraturan-peraturan teknis yang lebih spesifik untuk menjalankan prinsip-prinsip tersebut. Keduanya bersama-sama memastikan bahwa negara berjalan sesuai dengan hukum, adil, dan memberikan perlindungan kepada semua warga negara Republik Indonesia. Ya, jadi kurang lebihnya itu tadi konstitusi dan tata perundang-undangan di Indonesia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahul hadi ila daril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.